Perkenalkan, nama saya Yeskel Musa Yudika Aritonang dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 32. Kali ini saya akan melakukan percobaan getaran benda pada ayunan matematis. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menghitung percepatan gravitasi di tempat kejadian melalui getaran benda pada ayunan matematis. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama adalah statis. Saya gunakan gantungan baju untuk statisnya. Yang kedua benang. Yang ketiga mistar. Yang keempat plester. Dan yang terakhir stopwatch. Langkah-langkah. Yang pertama, ukur benang menggunakan mistar. Lalu ayunkan plester plastik dan tunggu sampai getarannya stabil. Setelah stabil, mulai hitung dari 0 dan mulai menghidupkan stopwatch. Hasil yang didapatkan dari percobaan pertama adalah. Selanjutnya, mari kita lakukan percobaan kedua. Pada hasil percobaan kedua, hasil waktu yang didapatkan adalah. Dari eksperimen tadi, lakukan percobaan selama 5 kali, hingga didapatkan hasil pada tabel berikut. Selanjutnya, analisa data. Kemudian, rata-rata nilai gravitasinya. Selanjutnya, hasil nilai ketidakpastian cermin. Nah guys, pada percobaan yang saya lakukan tadi, saya memilih menggunakan bandul dari plester plastik karena mudah didapatkan. Plester atau solatip adalah perekat yang terbuat dari plastik, baik dengan satu sisi perekat maupun dengan dua sisi rekatan. Plastik sendiri merupakan polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik, namun ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Polimer karbon berasal dari monomer etana atau disebut etilana yang bereaksi dengan polimerisasi. Contoh rumus strukturnya: etana monomer dan polimer karbon atau polimer polietilena. Dampak positif dari penggunaan plastik adalah dapat mempermudah kita untuk membungkus makanan atau membawa barang. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan plastik adalah sampah plastik dapat membuat saluran-saluran air sungai, laut, pantai dapat tercemar dan merusak keindahan terumbu karang di laut dan di pantai. Pusing banget nih habis mikir fisika. Oke, daripada pusing-pusing, ayo aku ajak melihat tamanku di rumah. Nah, ini dia guys tamanku. Di sini banyak pohon-pohon kan? Karena aku dan keluarga suka banget tanaman. Kebetulan nih cuacanya sangat cerah. Nah, di sebelah sini ada kolam ikan. Kok ikannya di akuarium? Nah teman-teman, tahu nggak hewan dan tumbuhan merupakan organisme yang disusun atas sistem organ yang bekerja sama. Sistem organ punya beberapa jaringan yang terdiri dari sel. Sel hewan adalah suatu bagian organel terkecil dengan selaput tipis yang di bagian dalamnya terdapat larutan koloid mengandung senyawa kimia. Sel ini memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya mampu menduplikasi diri secara mandiri melalui proses pembelahan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dinding sel sangat tipis saat selulosa masih berusia muda, sedangkan dinding sel menebal saat selulosa semakin tua. Sel tumbuhan ini yang membuat tumbuhan muda sangat lunak, sedangkan tumbuhan tua sangat keras. Struktur sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel, membran plasma, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, plastida,
badan Golgi, nukleus, dan yang terakhir adalah vakuola. Struktur sel hewan. Yang pertama nukleus, inti sel, ribosom, vesikel, retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, sitoskeleton, retikulum endoplasma halus, mitokondria, vakuola, sitosol, lisosom, sentrosom, dan yang terakhir adalah membran sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang utama terletak pada keberadaan dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Dinding sel tumbuhan yang kaku tidak ada di sel hewan, karena tumbuhan tidak bergerak aktif.